Kita lanjutkan dengan majelis. Kita hadirkan niat majelis ilmu, mencari ridha Allah, meningkatkan derajat di sisi Allah. Dan mudah-mudahan setiap niat itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pada pertemuan ke-15 dari serial kajian adab, kita mau tidak mau akan membahas pada pertemuan ini khusus melihat konteks umat Islam, wabil khusus saudara kita di Palestina yang sedang membara. Tentu kita perlu berdiskusi dan berbicara tentang bagaimana adab kita terhadap kasus yang sedang terjadi di Palestina ini. Karena itulah materi yang akan kita bahas adalah adab kita atas Palestina. Hadirin wal hadirat, kalau kita bicara Palestina, tentu kita harus melihat akar sejarahnya. Dan akar sejarah Palestina ini adalah akar yang panjang, sehingga kita pun hendaknya bersikap dengan bersikap yang holistik. Ya, kita coba lihat mulai dari penelusuran paling awal, yakni di masa Nabi Nuh alaihissalam, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Sebagaimana kita ketahui, telah terjadi banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh. Dan kemudian pasca itu umatnya pun menyebar ke berbagai wilayah. Dan keturunan dari Nabi Nuh yang pertama kali mendiami bumi Palestina, mereka lah yang disebut sebagai bangsa Kanaan. Jadi Kanaan ini adalah yang pertama kali disepakati yang mendiami bumi Palestina. Setelah masa Nabi Nuh, kita masuk pada fase 1000 tahun kemudian, fase Nabi Ibrahim alaihissalam, sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Kita ketahui bahwa istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Bunda Hajar, melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Dan dari Sarah, Bunda Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak. Putra dari Bunda Hajar itu, Ismail, nanti akhirnya menurunkan bangsa Arab. Sementara dari Bunda Sarah lahir Nabi Yakub yang kemudian bergelar Israel. Kalau kita bicara Bani Israel, maka dia berasal dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Yakub itu digelari Israel. Nabi Yakub, Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya 12 orang anak. Salah satunya adalah
Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian menjadi bendaharawan Mesir. Dan sejarah mencatat ketika terjadi musim paceklik, Nabi Yakub alaihissalam dan 11 putranya meninggalkan Palestina bermigrasi ke Mesir, diterimalah oleh Yusuf yang sudah menjadi pejabat di Mesir. Dan sejak saat itu politik berkondusif ya bagi Nabi Yusuf, Nabi Yakub dan keturunannya. Nah, kemudian kita masuk berikutnya rentang tahun 1500 sampai 1200 sebelum Masehi, di mana politik di Mesir yang tadinya kondusif menjadi berubah. Bangsa Israel kemudian dianggap sebagai masalah bagi Mesir, dan raja setempat yang bergelar Fir'aun menjadikan Bani Israel ini sebagai budak. Ini masa-masa pahit Bani Israel. Sehingga kemudian di fase tahun 1200 sampai 1100, ini fasenya Nabi Musa alaihissalam, kita membaca Al-Quran juz pertama mulai dari rubuk ketiga, 4, 5, 6, 7. Ini kan perbincangan tentang Bani Israel. Di antaranya juga adalah perbincangan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel meninggalkan Mesir akhirnya, mengembara melalui gurun Sinai untuk menuju tanah yang dijanjikan. Ya, tanah yang dijanjikan. Dan tanah yang dijanjikan itu nantinya adalah Palestina, negeri yang diberkahi. Quran surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di bumi Palestina itu adalah bumi yang diberkahi. Ya, nabi-nabi silih berganti datang ke wilayah ini. Maka Bani Israel pun diperintahkan Allah untuk masuk negeri Palestina. Dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 24 disebutkan ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel masuk ke Palestina, apa jawaban mereka? Qalu ya Musa inna lanadkhulaha abada madamu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Musa, kami kayaknya enggak usah masuklah ke dalam Palestina itu sekarang, ya, karena di sana ada orang-orang yang kami takuti. Engkau saja wahai Musa pergi dengan Tuhanmu, ya, kalian amankan negeri itu, insya Allah pasti aman. Kami nunggu aja di sini sambil duduk-duduk. Nah, ini kata Bani Israel. Baik, masa berikutnya di tahun 1000 sampai 922 sebelum Masehi, kita mengcapture peristiwa di mana Bani Israel bisa mengalahkan Goliat, Jalut dari Filistin, dari Palestina, dan tokoh sentralnya yang heroik adalah Daud alaihissalam yang kelak menjadi nabi dan kemudian bahkan menjadi raja Bani Israel. Dan di masa Nabi Daud alaihissalam ini kerajaan Bani Israel berkembang luas, ya, membentang dari Sungai Nil hingga Efrat di Irak. Dan disinilah diyakini Masjid Al-Aqsa itu kembali dibangun. Ya, kembali dibangun. Kenapa disebut kembali dibangun? Karena memang sudah pernah dibangun di masa sebelumnya. Ya, kalau ditanya apa masjid yang pertama kali dibangun di dunia ini? Masjid Ka'bah. Kemudian setelah itu apa? Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa? Berapa lama jaraknya kata Nabi? Jaraknya sekitar 40 tahun lamanya. Nah, maka di masa Nabi Daud ini kemudian dibangun kembali, dipugar kembali. Nah, kemudian Nabi Daud wafat digantikan putranya, seorang nabi, ya, sudah kaya sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat,
terjadilah perang saudara dari keturunan yang berlarut-larut. Akhirnya kerajaan Sulaiman itu nanti terbelah jadi dua. Ada yang bergerak ke bagian utara bernama Israel, beribu kota di Samaria. Ada yang bergerak ke selatan disebut Yehuda, ya, beribu kota di Yerusalem. Ya, jadi Yehuda itu nama yang ya sejak awal dari keturunan Sulaiman, termasuk Israel. Nah, rentang tahun 800 sampai tahun 600 sebelum Masehi, Bani Israel ini melenceng dari ajaran tauhid, sehingga Allah pun menurunkan azab kepada mereka. Dan kemudian kerajaan Israel yang tadi berada di utara hancur dikalahkan kerajaan Assyria. Dan peristiwa ini bisa dibaca dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Ada juga dalam Injil di kitab Raja-Raja pertama dan kitab Raja-Raja kedua. Dalam Al-Quran ada pada surat Al-Ma'idah. Nah, berikutnya tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda yang berada di bagian selatan dihancurkan dengan ya kepemimpinan Nebukadnezar II dari Babilonia. Ya, dan ini juga ada di dalam Injil kitab Raja-Raja kedua. Dan disebutkan bahwa kerajaan Yehuda ini tidak punya hak lagi. Yang tadinya menguasai Yerusalem, mereka harus lepas dari Yerusalem. Mereka pun diusir dari Yerusalem dan dipenjara di Babilonia. Di dalam Quran surat Al-Isra, kalau kita tadabburi, akan ada peristiwa yang sejalan dengan hal ini, ya, di mana Bani Israel ini berbuat keonaran 2 kali, dan setiap kali mereka kemudian melakukan keonaran, mereka berhasil dikalahkan oleh Babilonia. Ya, dan di dalam kitab Taurat atau dalam buku The Testament of Moses, ya, disebutkan bahwa kekalahan pertama mereka alami saat berperang melawan Raja Asyiri Salmansar II, Nebukadnezar II dari Babilonia. Dan itu kekalahan pertama. Nah, kekalahan keduanya nanti dengan kedatangan Kaisar Romawi Titus dan Hadrian. Nah, ini di rentang tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi. Rentang 100 tahun berikutnya, 500 sampai 400 sebelum Masehi, Cyrus dari Persia berhasil meruntuhkan dominasi Babilonia, Nebukadnezar tadi. Nah, Cyrus kemudian yang tadinya Yehuda kerajaannya diusir ya dari Yerusalem, di masa Cyrus diizinkan kembali ke Yerusalem. Kemudian 200 tahun berikutnya, tahun 330 sampai tahun 322, sejarah mencatat wilayah yang diduduki oleh Israel ini diduduki oleh Alexander Agung dari Masedonia, Yunani. Ya. Dan Alexander Agung melakukan penyebaran ajaran Helenisasi kepada bangsa-bangsa yang dia lakukan termasuk wilayah ini. Dan termasuk caranya untuk menanamkan Helenisasi adalah mewajibkan bahasa Yunani. Dan bahkan Injil yang tadinya berbahasa Ibrani pun ditulis dan wajib ditulis dengan bahasa Yunani. Berikutnya, sampai tahun 190 sebelum Masehi, Yunani yang sempat memimpin akhirnya dikalahkan Romawi. Nah, disinilah kemudian Palestina pun mulai dikuasai oleh Imperium Romawi. Cukup lama sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam lahir antara rentang tahun 1 sampai 33 Masehi, difitnah, ya, dihasut, dianggap ajarannya membahayakan kekuasaan Romawi. Ya. Maka kemudian catcher berikutnya yang bisa diambil adalah kisah Isra Mi'raj Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 621 Masehi, melakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian nanti dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan di sini kita belajar bagaimana Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat pertama umat Islam, bahkan selama 17 tahun lamanya, ya, atau kurang sedikit. Dan
posisinya menjadi sangat sangat sentral karena memang dia bumi para nabi, dan karena itu wajar dari Masjidil Aqsa ini, dari wilayah yang diberkahi ini nanti lahir banyak ulama, ya. Di antara ulama yang erat kaitan dengan mazhab yang besar di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu dilahirkan di kota Gaza, Palestina. Makanya Hamas itu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, ya. Kalau kita lihat ada kota Askelon yang dikuasai oleh Israel, ya. Askelon ini juga ada ulama, yaitu pensyarah Sahih Al-Bukhari, ya, namanya Fathul Bari, karya kitabnya 36 jilid, ya, itu karya pensyarah syarah Sahih Al-Bukhari yang terbaik, ya. Mazhabnya juga Syafi'i, namanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dari Askelon, ya. Jadi banyak ulama di sini, di wilayah yang penuh diberkahi ini. Makanya orang kalau sudah berada di wilayah ini nggak mau keluar, karena dia udah bumi yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada bumi yang lebih diberkahi, ya. Salah satunya adalah Al-Aqsa ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tusaddur rihal illa li salasah. Jangan kalian kalau punya uang jalan-jalan ke luar negeri sebelum ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidun Hadza, Masjid Nabawi, ya. Kecuali sekarang, mungkin perlu dipikir-pikir. Kenapa? Karena kalau kita ke Masjidil Aqsa sekarang, itu sama saja dengan, ya, membunuh saudara kita juga. Kenapa? Karena kan kita wajib bayar minimal 3 juta rupiah ke Israel. Kalau sekarang ini ke Masjidil Aqsa, 3 juta itu jadi uang masuk bagi negara Israel, ya. Makanya Syekh Anas Al-Misri, ya, kemarin diskusi menyayangkan kalau kaum muslimin banyak ke Masjidil Aqsa hari ini karena dikuasai dan memperkaya secara keuangan, secara politik kepada Israel. Nah, kemudian di masa Nabi SAW, Nabi membangun pondasi-pondasi agama, membangun pondasi-pondasi peradaban, belum sampai pada penguasaan Palestina. Nanti Palestina dikuasai tepatnya tahun 638 Masehi. Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhasil memerdekakan dari Romawi, dan sejak saat itulah Palestina itu menjadi bumi yang aman di bawah kepemimpinan Islam, di mana di sana ada Muslim dan non-Muslim, ada Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, ada di sana semua. Koptik ada di sana. Makanya konflik yang terjadi sekarang ini bukan konflik agama sebenarnya, karena memang agama damai-damai saja di sana. Ya, yang menjadi persoalan ini sekarang adalah pemikiran Zionisme, ya, Zionis Theodor Herzl, ya, yang didukung oleh Alfred Balfour, ya, yang kemudian hal ini terjadi. Makanya kalau kita lihat kemarin yang diserang masjid rumah sakit Al-Halli Baptis itu Kristen, ya. Kemarin juga baru dihancurkan satu rumah ibadah gereja Kristen, ya. Dan Yahudi yang membaca Taurat itu banyak yang protes, baik di Amerika maupun di Palestina, ya, kecuali mereka yang beriman bukan dengan Taurat tapi dengan protokol Zion, ya, dan seterusnya. Ini tahun 638. Sejak saat itulah Palestina menjadi bumi yang aman. Bahkan nanti di tahun 700 sampai tahun 1000 Masehi, wilayahnya luas karena Umayyah, Abbasiyah itu mengurusi Palestina, mengurusi Masjidil Aqsa, memugar, membuat mempercantik Baitus Sakhra dan seterusnya, Qubbatus Sakhra dan seterusnya. Dan kalau kita lihat sejarah, orang Yahudi dalam kepemimpinan kesultanan Umayyah atau Abbasiyah, khususnya Abbasiyah, ya, itu mendapatkan jabatan-jabatan yang mulia sebenarnya. Di antaranya bendaharawan, ya, atau kemudian penerjemah
ya, karya-karya dari Yunani kuno diterjemahkan, itu banyak orang-orang Yahudi dibayar, ya. Atau kemudian pengembangan sains, itu banyak kerjasama dengan orang Yahudi. Artinya orang Yahudi nyaman berada dalam kepemimpinan Abbasiyah, ya, tidak ada persoalan. Ya, makanya kalau kita browsing, bapak browsing itu ada cari istilah Moz Arabic Culture, budaya kearab-araban. Karena memang orang dulu itu senang berpakaian seperti para scholar, yaitu pakai gamis, ya, seterusnya. Karena memang itu pakaian kebesaran para penuntut ilmu. Kalau orang pakai gamis itu belum tentu muslim di masa lalu. Ya, bisa Yahudi, bisa Nasrani. Ya, dan itu termasuk sisa-sisa warisan peradaban Islam ini, sehingga siapapun yang kuliah S1, S2, S3 kalau di wisuda pakai gamis, ya. Pakai gamis itu sisa dari Andalusia Spanyol, transfer ke barat, ya, balik lagi ke kita. Nah, ini tahun 7000 sampai tahun 1000 Masehi. Nah, qadarullah tahun 1076 sampai tahun 1200 ini fase-fase Yerusalem diganggu oleh tentara salib dari Eropa. Makanya Uni Eropa juga punya sejarah. Kalau kita lihat tanggal 7 terjadi serangan balik, ya. Jadi 7 Oktober itu serangan balik, bukan Hamas kurang kerjaan, bukan. 7 Oktober itu serangan balik, tapi kebetulan serangan baliknya besar-besaran, gitu kan. Di waktu yang belum siap. Itu saja persoalannya. Tapi kalau pertempuran kan sejak lama. Itu Uni Eropa kan langsung mengatakan kami berada di balik Israel, ya, karena memang Eropa punya catatan khusus nantinya, ya. Hingga kemudian tahun 1099 berhasillah tentara salib menguasai Yerusalem. Nah, kalau kita lihat di fase tahun 1099, 1100, ya, ini fase-fase di mana Abbasiyah mulai melemah, dan salah satu pasukan perbatasan itu namanya Bani Seljuk. Bani Seljuk itu pasukan penjaga perbatasan yang baiatnya kepada Abbasiyah. Bani Seljuk itu diantara kontribusinya bagi peradaban Islam adalah membangun pusat-pusat pendidikan terkenal. Di antaranya adalah Madaris Nizomiyah, Madrasah Nizomiyah. Disebut Madrasah Nizomiyah karena yang membangun adalah wazir, ya, wazir di masa Al-Parslan, ya, yang ketika Al-Parslan wafat, beliau yang mendudukkan karena itu hak, yaitu Sultan Malik Shah, namanya Wazir Nizamul Mulk. Nah, Nizamul Mulk ini membangun madrasah-madrasah yang banyak, diundanglah profesor-profesor besar di masa itu. Ada Profesor Al-Juwaini, ada Profesor Abu Hamid Al-Ghazali, ya, tumbuh besar. Nah, singkat cerita, Wazir Nizamul Mulk ini wafat. Ya, wafat, kemudian madrasah berkembang, tapi ternyata madrasah itu ada yang berkembangnya malah terjadi pertikaian. Misalkan pertikaian mazhab Syafi'i dengan Hanbali di masa itu yang sangat meruncing. Itu membuat galau Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali berpikir, ilmu itu dari Allah. Kenapa setelah sama-sama menuntut ilmu dari Allah, kemudian seseorang itu bertikai? Ada kurikulum yang kurang ini. Kesucian hatinya sepertinya tidak masuk. Kecerdasan akal membuat orang bertengkar. Maka Al-Ghazali mundur, padahal gajinya besar dalam dinar, ya. Kalau tidak salah ratusan dinar, mungkin 200 dinar gitu ya. Jadi Imam Ghazali mundur. Beliau pun melakukan perjalanan ke Palestina, ke Mesir. Buah-buah perjalanan beliau itulah karya yang kita baca hari ini, seperti kitab Ihya Ulumuddin, gitu. Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Itu buah perenungan-perenungan dari Al-Ghazali. Nah, di antara karya-karya bagus lagi yang perlu dibaca oleh sahabat semuanya di masa-masa perenungan intelektual ini, seperti karya Jawahirul Quran, ya, Samudra Al-Quran, atau Qawaidul Aqaid, kaidah-kaidah dalam akidah, Al-Munkith Minad Dolal, risalah supaya orang tidak tersesat dalam akidah. Nah, itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu, ya. Nah, begitu pulang, dia nggak pulang ke Nizamiyah, dia buat
dia pulang kampung ke Tusi. Nah, di sana dia membuat pondok dari rumahnya sendiri. Dia buat kurikulum yang menggabungkan antara fikih dengan tasawuf. Jadi ahli fikih tapi jernih hatinya tapi juga cerdas. Kira-kira gitu. Kemudian dipanggil lagi sama Nizomiyah. Panggil lagi, dia ngajar bentar, balik lagi. Nah, akhirnya serius membangun kurikulum pendidikannya. Nanti di antara murid dari Abu Hamid Al-Ghazali ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini punya pondok besar sampai 13 lebih. Nah, nanti murid-murid banyak, ya, terbangun generasi. 50 tahun kemudian lahirlah generasi solih, akalnya cerdas, jiwanya bersih, jasadnya kuat. Di antaranya ada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau kita bicara Salahuddin Al-Ayyubi, nggak boleh lepas dari kontribusi penting dari Imam Al-Ghazali dalam merevitalisasi kurikulum sekolah, ya, sehingga lahir generasi yang mempersatukan. Dan itu bukan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri, banyak laki-laki, perempuan, pintar-pintar, cerdas-cerdas, soleh-soleh di masa itu. Dikuasailah oleh Abu Hamid Al-Ghazali, Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Palestina berhasil direbut kembali dan dipimpin sampai tahun 1260 Masehi. Nah, singkat cerita, kalau kita lihat Abu Hamid Al-Ghazali wafat tahun 1111. Tahun 1258 kota bundar Baghdad hancur lebur, dihancurkan oleh Mongol, ya. Dan ini adalah sejarah pahit dalam peradaban Islam, gimana imperium Islam yang besar itu ternyata tidak terlalu sulit dihancurkan oleh bangsa yang Tartar, bangsa yang bengis maksud saya, seperti Mongol. Meskipun Mongol ini punya kekuasaan militer yang bengis, tapi nggak punya narasi, sehingga yang takdir Allah, ya, sebagian cucu-cucu maupun anak-anak keturunan dari Genghis Khan itu pada akhirnya masuk Islam, ya, seperti Berke Khan atau juga nanti yang menguasai Uzbekistan, itu keturunan Genghis Khan, ya. Dan ini adalah qadar Allah. Artinya apa? Kalau orang menguasai negeri tapi nggak punya narasi, suatu ketika dia akan mendukung narasi dari negeri yang dia jajah itu sendiri, gitu. Dan itu pernah terjadi pada bangsa Mongol. Nah, tahun 1258 hancur, istana Abbasiyah itu akhirnya dijaga oleh dua pasukan Islam dan pasukan Mongol. Itu yang kemudian membuat Osman bin Ertugrul bin Sulaiman merasa kayaknya harus ada khalifah baru. Tapi nggak mungkin buat langsung, karena yang sah itu Abbasiyah. Nah, sampai akhirnya Abbasiyah menyerah, memberikan mandat kepada Osman, dan kemudian beliau juga diracun. Sultan Mesud II terakhir diracun, wafat. Dan kemudian dilanjutkanlah secara baik, ya, tidak dengan perebutan, dengan bagus kepada Osman. Dan Osman tahun 1300 itu memimpin kesultanan baru namanya Turki Utsmani. Inilah kesultanan Turki yang menjaga Palestina, Mekah, Madinah, ya, dan wilayah Jaziratil Arab, ya. Sampai kalau kita lihat sekarang naik kalau kita ke Mekah itu ada salah satu peninggalan yang bisa dilihat, itu adalah stasiun kereta api Turki. Itu kan dibangun di masa Sultan Abdul Hamid II. Bagaimana kekuasaan Turki itu menguasai berbagai wilayah ketika kesultanan-kesultanan sebelumnya melemah. Nah, di masa sejak tahun 1300 sampai terus yang akan kita ceritakan, itu Palestina berada di bawah penjagaan Utsmaniyah. Di tahun 1798 bangsa Yahudi bisa diperalat oleh Perancis, ya, dan Napoleon mengingatkan bangsa Yahudi waktu itu, wahai Yahudi, kalian ini kenapa mau dikerjain sama Perancis? Kalian itu cuma boneka Perancis. Jangan kalian ganggu Yerusalem, karena itu secara by default di bawah kepemimpinan Islam. Nah, ini satu kalimat yang mendukung, ya, dari Napoleon Bonaparte waktu itu. Nah, kita lompat berikutnya, karena wilayah Palestina terus secara ratusan tahun sejak masa Umar dikuasai oleh Islam, kecuali tentara salib saja beberapa puluh tahun tadi kita lihat. Di tahun 1897, abad ke-19, ada seorang
Yahudi penggerak namanya Theodor Herzl. Dialah yang mendesain bendera Israel sekarang itu, ya. Menggelar Kongres Zionis sedunia di Basel, Swiss. Nah, di kongres inilah lahir bendera Zionis itu. Makanya bendera Zionis itu kan ada bintang David, ada 2 garis. 2 garis itu apa artinya? Kan ada garis begini kan? Bintang David. 2 garis itu apa? Ya, nah itu PR lah ya. PR ya. Nah, jadi peserta Kongres pertama Zionis mengeluarkan resolusi bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, dia adalah bangsa dan karena itu harus punya negara. Maka Herzl meminta kepada Sultan Abdul Hamid II yang waktu itu memimpin, saya minta tanah Palestina untuk kami kuasai secara baik-baik. Kata Sultan Abdul Hamid II, saya tidak akan melepaskan Palestina meskipun nyawa menjadi taruhan saya. Nah, ini di antara kontribusi Sultan Abdul Hamid II ya. Sultan Abdul Hamid II ini kontribusinya luar biasa. Ya. Kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah pencatatan sejarah, itu Aceh saja sampai nulis surat kepada Sultan Abdul Hamid II ketika Belanda itu nggak ngizinkan kita naik haji. Ya kan? Kami minta tolong kepada khalifah, kami ini oleh Belanda sedang dijajah, kami nggak bisa naik haji. Ya, apa yang harus kami lakukan? Nah, tapi kan Sultan Abdul Hamid II pada saat itu sudah melemah. Ya, hanya teknologi kapal selam Sultan Abdul Hamid II itu yang unggul di dunia saat ini. Adapun teknologi lain, persenjataan, militer itu Jerman sudah mulai maju, Perancis sudah mulai maju waktu itu, Amerika juga sudah terbentuk, sudah mulai maju. Hanya kapal selam yang belum dimiliki oleh yang lain kecuali Utsmaniyah. Ya, dan negara pertama yang belajar itu Jerman, belajar kepada di masa Sultan Abdul Hamid II. Dan kita lihat waktu itu meskipun Sultan Abdul Hamid II lemah, tidak punya senjata yang kuat, ya, apalagi jauh ke Indonesia, nggak bisa ngelawan Belanda, ya jauh ya. Abdul Hamid II punya senjata politik, yaitu Raja Belanda pertama itu kan yang menetapkan Napoleon Bonaparte. Itu nasabnya sebenarnya bukan nasab asli kerajaan. Nah, dia punya dokumen resmi. Nah, kalau dokumen ini diangkat ke dunia internasional, wah, geger itu Belanda. Dengan selembar surat itu sajalah akhirnya Belanda dalam sejarah akhirnya melemah dan mengizinkan orang Indonesia untuk naik haji, ya, dengan biaya yang murah, ya, karena dulu biaya sengaja dimahalkan, ya, meskipun tetap orang-orang Indonesia yang pulang dari Saudi itu buku-buku dicek, ya, tulisan-tulisan dicek, ya, apa bacaan-bacaan mereka, kepada siapa mereka, majalah-majalah apa yang mereka baca di Saudi, karena Saudi itu pertemuan ulama-ulama di masa itu. Baik, berikutnya di tahun 1916 terjadi Perang Dunia Pertama dan qadarullah waktu itu Turki Utsmani harus terlibat dalam Perang Dunia Pertama, ya, kalau tidak salah mendukung Jerman karena dekat dengan Jerman dan kemudian kalah, dan kemudian Inggris akhirnya menguasai Palestina, ya, menguasai Palestina, dan Turki Utsmani nggak punya kekuatan melepas. Ini 1916 sampai nanti tahun 1922, ya, Sultan Abdul Hamid II itu selesai, diturunkan di takhta, dikudeta oleh orang-orang sekuler, ya, tahun 1923 ditutup resmi, dan sejak saat itulah Palestina tidak lagi punya pelindung sama sekali, dan Turki sekuler dipimpin oleh Kemal, ya, Kemal bukan Ataturk, ya, Kemal apa ya? Ya Kemal Az-Zalim lah gitu kira-kira. Jadi Kemal Az-Zalim. Jadi begitu dia masuk itu, begitu memimpin Turki, Abdul Hamid diturunkan, semua diturunkan, kemudian di istana apa namanya, istana apa itu? Oh enggak, di Masjid Hagia Sophia dulu. Masjid Hagia Sophia itu dulunya ada museum rambut Nabi, peninggalan-peninggalan Nabi lah, baju semua. Itu kebijakan Sultan Abdul Hamid II itu bacaan Quran nggak boleh putus langsung dari qori. Jadi qori itu 24 jam, ya. 4 jam, terus 24 jam. Ya, di masa Kemal Atatürk itu berhenti semuanya. Ya, jadikan museum. Ya, kemudian azan bahasa Turki, nggak boleh lagi bahasa Arab. Quran bahasa Turki.
sekolah-sekolah Islam tutup, jilbab dibuka. Kejam lah. Dan hanya kurang dari 50 tahun, Turki yang tadinya memimpin Islam sedunia ini, tiba-tiba langsung jadi negeri sekuler kecil. Nah, terjadilah mulai korupsi besar-besaran dan seterusnya, sampai orang muak dengan korupsi, berkembanglah yang sekarang. Tapi saya melihat dari sisi Palestina, ketika Turki dipegang oleh sekuler, maka Palestina sudah jelas tidak lagi menarik untuk dikuasai oleh orang sekuler. Karena sekuler nggak punya perasaan dengan Al-Aqsa gitu ya. Nah maka tahun 1916 ada Perang Dunia Pertama. 2 November 1917 Arthur Balfour, karena berada Palestina di bawah kekuasaan Inggris, jadi menurut hemat kami ya penjahatnya sebenarnya Inggris ya, kalau dalam penelusuran kita ini ya, Inggris, karena Inggris penjajahnya. Dan Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, menulis surat kepada Lionel Walter Rothschild. Rothschild itu di zamannya adalah seorang yang sangat kaya raya, desainer perbankan dan keuangan dunia, Rothschild itu ya. Dan dia nulis surat, isinya singkat 67 kata, yang intinya adalah Rothschild dirikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina, fasilitasi tujuan ini. Nah, kemudian Inggris membuat satu gerakan bahwa sejak tahun 1923 sampai tahun 1948 Inggris akan memfasilitasi migrasi besar-besaran Yahudi internasional untuk pindah ke Palestina. Ya, ini sejarahnya seperti itu. Nah, maka kemudian hal ini tidak disenangi. Orang-orang Arab bersatu. Ya, orang-orang Arab bersatu. Nah, orang Arab bersatu, terjadi pemogokan massal. Ternyata Inggris melawan dengan brutal. Ya, melalui penangkapan massal, penghancuran rumah dan seterusnya. Ya. Tahun 37 terjadi gerakan perlawanan petani Palestina yang targetnya adalah penjajah Inggris dan kolonialisme. Ini belum ada negara Israel ya, masih berada dalam cengkeraman Inggris. Semester 2 tahun 39, Inggris mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom, ya, rumah-rumah dihancurkan, terjadi pembunuhan massal luar biasa. Inggris kemudian mempersenjatai pemukim-pemukim Yahudi yang dikirimkan, dikasih senjata jadi milisi. Nah, inilah awal-awal terbangunnya inti tentara Israel, yaitu dari milisi awal yang dipersenjatai oleh Inggris. Dalam 3 tahun perberontakan tahun 36 sampai 39, 5.000 Palestina terbunuh, ya, 15.000 sampai 20.000 terluka dan 5.600 orang di penjara. Nah, sampai tahun 47, 33% penduduk di Palestina itu sudah orang Yahudi. Tapi mereka ngumpul padat di 6% wilayah lahan. Belum luas waktu itu. Nah, maka penjahat berikutnya menurut hemat kami adalah setelah Inggris, PBB. Kenapa? PBB mengeluarkan resolusi nomor 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi 2 negara, solusi 2 negara. Nah, akibat solusi 2 negara yang tadinya Palestina hanya 6%, itu berubah jadi Israel yang tadinya 6% berubah menjadi 56%. Karena memang dasar tadi 6% itu sudah terlalu padat untuk 33% penduduk Yahudi, diperluaslah. Nah, Palestina menolak karena 56% yang diminta pun adalah wilayah-wilayah yang paling subur. Ya. Tapi Palestina nggak ada lagi yang kekuatan ya, karena Turki Utsmani juga sudah lemah ya. Nah, maka kemudian warga Palestina menyerahkan itu. Nah, sampailah kemudian rencana Inggris tadi tahun 23 sampai 48 memfasilitasi migrasi besar-besaran selesai pada 14 Mei 1948. Sebelum selesai, Israel sudah mulai operasi militer, hancurin kota-kota Palestina dan seterusnya. Dan April 1948 lebih dari 100 pria, wanita, anak-anak dibunuh di desa Deir Yassin di pinggir Yerusalem. Dan dari situ kemudian muncul operasi besar-besaran berikutnya. Peristiwa ini disebut peristiwa bencana oleh Palestina, yaitu peristiwa Nakbah. Dan waktu itu diperkirakan 15.000 Palestina terbunuh, ya, termasuk dibantai. Dan insiden ini membuat Zionis yang tadinya menguasai 6% berubah ke 56%, bergerak jadi 78% di tahun 48 itu. Nah, kemudian diperkirakan karena penguasaan 78% itu, 750.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Dan itulah yang sampai sekarang tinggal di
58 kamp pengungsian, termasuk numpang di negara-negara seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Ya. Saya tadi kemarin baru ngelihat pidato terbaru dari Syekh anggota senior Al-Azhar University, Syekh Fulan lupa ana. Tapi beliau tokoh karismatik di Mesir, berbicara di depan parlemen Mesir. Dia sampaikan risalah kepada orang Palestina, risalah kepada Israel, risalah kepada umat Islam seluruh dunia, dan ditutup dengan kalimat, semua ini kami rakyat Mesir menyerahkan kepada Abdul Fattah As-Sisi sebagai ketua angkatan militer Mesir untuk mengambil kebijakan secepat-cepatnya dalam membersamai perjuangan Palestina di atas negara Israel yang sudah menua, dan sekaligus karena isu ini bukan lagi isu khusus tapi sudah isu bersama dan menyangkut masa depan rakyat Mesir berikutnya. Nah, ini satu kalimat berani paling pertama yang saya bisa lihat di Mesir, termasuk demonstrasi pertama di Mesir semenjak Abdul Fattah As-Sisi berkuasa itu baru terjadi di 2 pekan ini. Sebelumnya yang namanya demonstrasi itu nggak boleh di Mesir semenjak Abdul Fattah As-Sisi berkuasa. Baru 2 pekan ini, dan ya kita coba lihat sepekan ini bagaimana reaksi Mesir sebagai negara yang paling berpengaruh, berdampak kepada Israel, termasuk juga Raja Abdullah II Yordania yang sangat berbatasan langsung dengan Mesir, yang dua-duanya belum bergerak sampai saat ini. Nah, kemudian di tahun 1948 Israel mengumumkan pendirian. Jadi negara Israel itu baru berdiri pasca mandat Israel selesai pada tanggal 14 Mei 1948. 14 Mei selesai, 15 Mei Israel mengumumkan berdiri negara. 16 Mei terjadi perang besar-besaran Arab Israel. Ya. Tapi ini nggak lama karena terjadi apa itu yang disebut gencatan senjata. Gencatan senjata di Januari 49 didahului dengan PBB turun dengan resolusi 194 menyerukan hak kembali bagi pengungsi Palestina. Meskipun kalau kita telusuri ini ternyata malah merugikan, ya. Padahal peperangan itu sudah hampir menang tuh sebenarnya. Peperangan Arab Israel itu bersatu benar. Di Saudi waktu itu ada raja yang sangat solih, ya, badannya kurus, solih. Namanya raja siapa? Bukan Raja Fahd, sebelumnya Raja Faisal, ya, Raja Faisal yang wafatnya qadarullah karena Amerika nggak suka mungkin, ya, kalau analisis saya. Itu kan kemudian salah satu ponakan dia kuliah di Harvard, ya, kemudian pulang, padahal pulang belum liburan, pulang pas mau salaman dengan dia ternyata bawa senjata pistol, ditembakkan ke kepala Raja Faisal dan kemudian dituduh bahwa dia gila. Nah, dia gila, padahal boleh jadi itu adalah permainan CIA untuk menghancurkan salah satu kekuatan yang mendukung Palestina yang sangat kuat. Kenapa? Karena Saudi kalau bilang kayak kemarin saja sebelum Hamas yang sekarang. Hamas sekitar tahun 2000 berapa nih? 2014 kemarin, ya. Saudi bilang stop minyak. Itu Israel langsung berhenti gitu. Pokoknya Saudi ngomong stop minyak, berhenti itu Israel. Ya, nah kalau sekarang kan belum, ya. Nah kemarin dulu juga begitu, Raja Faisal stop minyak, semua berhenti. Ya, karena sangat bergantung dengan minyak dari Saudi gitu, ya. Nah, pasca Nakbah setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel dan dikontrol ketat sampai akhirnya mereka diberikan warga negara Israel. Jadi warga negara Israel itu sekarang ada Palestina, ya, ada orang Arab dan seterusnya, termasuk kalau lihat vlog Nas Daily, ya. Tahu ya Nas Daily, ya. Vlogger Israel kan, tapi kan dia sebenarnya keturunan Palestina. Ya, tapi lama-kelamaan di Israel saya lihat nggak sholat, minum-minuman keras, nah, terus ya gitu, ya. Ya mudah-mudahan nanti balik lagi menjadi soleh, insyaallah, karena dia ngelihat banyak kebaikan dari Islam ini. Kemudian Mesir mengambil jalur Gaza, Yordania mengambil di tepi barat, dan disinilah terjadi satu perubahan politik, khususnya sejak Raja Faisal wafat, ya. Tidak lagi pimpinan yang kuat waktu itu. Seakan-akan kemudian politik mengatakan urusan Palestina bukan lagi urusan Arab secara umum, tapi urusan bangsa Palestina. Ini sejak saat itu. Ini persoalan internal kita sebenarnya, ya, di umat Islam. Maka sejak saat itu dibangunlah organisasi pembebasan Palestina, PLO, dengan didirikan partai politik pertama, partai politik Fatah,
Ya. Kemudian ada perang berkembang, perang 6 hari, ini juga sesuatu yang perlu dipelajari. Sampai kemudian lahirlah satu peristiwa di Desember 1987 yang menyebabkan protes besar-besaran, dan disinilah lahir gerakan Hamas. Hamas yang dimaksud ini dulu awalnya bukan gerakan bersenjata, gerakan protes, harokah, muqawamah, dan seterusnya gitu ya. Jadi gerakan protes gitu kepada mereka. Tetapi responnya ngelempar batu ya di tahun-tahun 87, namanya intifadah. Intifadah itu anak-anak keluar marah dengan tank-tank Israel ngelemparin batu-batu kecil. Tapi perbuatan itu kemudian direspon oleh Yitzhak Rabin dengan politik patahkan tulang mereka. Dan itu sangat traumatik ya, terjadi pembunuhan, deportasi, pengancar rumah dan seterusnya. Ya, sampai kemudian 1070 warga Palestina dibunuh selama intifadah. Padahal Palestina hanya berbatu waktu itu. Kemudian tahun 88, 1 tahun berikutnya terpilih Yasser Arafat sebagai presiden pertama. Ya, kemudian tahun 93 ditandatangani perjanjian Oslo dan pembentukan otoritas Palestina. Nah, di sini juga nanti persoalan. Akhirnya untuk pertama kalinya Palestina mengakui negara Israel. Ya, kemudian solusinya adalah mereka dikasih wilayah PLO ini, kemudian ada Gaza, ada tepi barat, tapi Israel di tengah-tengah. Dan itu disetujui. Dan konon kabarnya PLO pun banyak membantu membangun proyek-proyek subkon daripada Israel ini. Nah, sejak saat itulah kemudian Gaza itu tereliminir kecil. Ya, tereliminir kecil. Nah, sudah dibentang ini dibuat pagar besar elektronik. Dan sejak saat itu yang namanya Gaza ya, kemudian menjadi satu negeri kecil yang bebas, yang terpisah daripada Palestina secara umum. Dan kalau kita lihat hari ini, negeri Palestina itu hanya sekitar 13,3% saja sisanya. Dan dari 13,3% saja itu kan tinggal Gaza yang betul-betul menurut hemat kami berdaulat. Selebihnya itu nggak berdaulat. Buktinya apa? Ya, buktinya militer Israel itu bebas keluar masuk daripada wilayah otoritas Palestina. Dan kemudian wilayah otoritas Palestina pun belum diakui sebagai negara penuh di PBB, gitu kan? Jadi harapan Palestina tinggal pada Gaza Palestina. Dan yang menarik, ya, Gaza Palestina ini adalah wilayah yang kecil, seperempat dari Jakarta ini, mungkin seperempat lebih sedikit, tapi wilayah yang belum pernah Israel menginjakkan kaki ke dalamnya. Ya, kecuali kalau Allah menakdirkan mungkin pekan-pekan ini, karena ini juga nggak masuk-masuk kan. Sudah sejak 14 hari yang lalu kami akan masuk ke Gaza, tapi mereka nggak masuk-masuk. Tapi itulah yang diinginkan oleh Hamas saat ini, bagaimana mereka bisa masuk langsung gitu, face to face, ketemu wajah. Baik, hadirin wal hadirat, kira-kira melihat sejarah yang panjang ini, apa kesimpulan dalam waktu yang selesai ini? Yaitu adalah ini saatnya bagi kita untuk melihat betapa umat Islam ini begitu tidak berdaya, begitu lemah, begitu tidak dipandang oleh Barat, begitu tidak menakutkan gitu ya. Jadi kalau justru yang menakutkan itu sekarang Gaza, karena Gaza yang kecil itu dikelilingi oleh Amerika, Inggris, Jerman, dan Israel. Yang bisa membantu Hamas kalau kita lihat siapa sekarang? Ya lawan-lawan politik yang negeri tadi, ya, Rusia, Cina, Iran, dan ternyata sekarang ditemukan Turki juga diam-diam membantu, gitu kan? Negeri yang lain belum terlihat secara nyata membantu secara militer, meskipun membantu secara kemanusiaan seperti negara kita itu pasti kita lakukan, bangun rumah sakit dan seterusnya, ya. Tapi inilah saatnya kita mengecilkan semua perbedaan-perbedaan di antara kita. Karena begitu umat Islam ini bersatu kuat, pada saat itu umat ini akan punya wibawa. Dan mudah-mudahan, ya, kalau dulu Syekh Ahmad Yasin, sebelum Syekh Ahmad Yasin pendiri Hamas itu kan di wafatnya ba'da subuh ya, dibom oleh Israel. Sebelum itu dia pernah mengatakan bahwa Israel ini akan
hancur negerinya di tahun berapa? Ada yang tahu? 2027 ya, kata beliau, tapi entah bagaimana hitungannya ya. Mudah-mudahan itu menjadi satu penyemangat motivasi bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kita ingin kembali hadirkan kembali negeri Palestina yang adem, yang bersatu. Di sana ada Yahudi, Nasrani, Islam, sebagaimana sejak lama belum pernah ada pertikaian kecuali masuknya gerakan Zionis Theodor Herzl, Alfred Balfour, dan Rothschild, yang bertiga ini membuat satu gerakan yang membuat persoalan hingga hari ini. Terus berdoa untuk Palestina, terus berdonasi untuk Palestina, terus berjuang untuk Palestina, terus viralkan berita-berita tentang Palestina. Mudah-mudahan itu semua dicatat Allah sebagai salah satu usaha maksimal yang mungkin kita bisa laksanakan hari ini. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.